Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Raisita Lois dengan NIM 19010253440, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Video ini untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah sumber daya berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi, MPD, dengan judul Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Langsung saja kita ke videonya. Topik yang akan dibahas yang pertama pembahasan kerusakan lingkungan hidup, yang kedua terdapat 4 kendala dan 7 solusi. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia atau HAM bagi setiap warga negara Indonesia atau WNI. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan ketentuan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM atau UU Nomor 39 tahun 1999. Untuk itu, maka pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi seluruh WNI dan makhluk hidup yang lain. Kegiatan bisnis sangat banyak dilakukan orang atau manusia maupun korporasi di Indonesia. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang secara teratur dan berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan korporasi di Indonesia yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup adalah bisnis perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan ketentuan pasal 68 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU Nomor 32 Tahun 2009. Setiap korporasi berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dengan cara mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kebakaran lahan korporasi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran kerusakan melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi dalam pasal tersebut, korporasi dilarang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar. Ada berbagai korporasi yang lahannya terbakar yang akan saya jelaskan pada tabel 1. Pada tabel 1 terdapat korporasi dengan PT yang berbeda-beda serta luas lahan yang terbakar berbeda-beda dan juga tahun yang berbeda-beda. Luas lahan yang terbakar terbesar terdapat di PT WAJ di tahun 2015 dengan luas yang terbakar yaitu 1802 ha. Dengan terjadinya pencemaran atau kerusakan melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebab kebakaran lahan, berdasarkan ketentuan pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Jadi berdasarkan berbagai pemaparan yang telah ada, ditegaskan bahwa belum semua hakim lembaga peradilan umum yang menangani perkara lingkungan hidup penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab kebakaran lahan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Di sini terdapat 4 kendala penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi. Yang pertama, pengadilan negeri tidak segera melakukan eksekusi atas putusan yang telah berkebutuhan. Yang kedua, ada korporasi yang melakukan perlawanan yang diindikasi untuk menunda maupun menghapus kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi di kas negara. Yang ketiga, ada pengadilan negeri yang mengabulkan perlawanan korporasi yang secara otomatis menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Dan yang keempat, belum semua hakim lembaga peradilan umum berpegang teguh pada ketentuan pasal 88
dan berbagai asas dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Terhadap berbagai kendala yang ada, haruslah dapat ditemukan solusinya, sehingga hukum dapat memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan akan mendukung terwujudnya kepastian hukum dan keadilan pada bidang lingkungan hidup, yang tujuan akhirnya adalah terjaminnya perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sini saya akan menjelaskan 7 solusi yang diajukan guna penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab kebakaran lahan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, pengadilan negeri segera melakukan eksekusi terhadap korporasi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Yang kedua, hakim lembaga peradilan umum menetapkan putusan serta merta, di mana putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Selanjutnya yang ketiga, dalam putusan hakim lembaga peradilan umum menetapkan pembayaran uang paksa terhadap korporasi untuk setiap hari keterlambatan pembayarannya ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup. Yang keempat, dalam perkara lingkungan hidup, hakim harus menjadi corong undang-undang dengan berpegang teguh pada ketentuan pasal 88 dan berbagai asas dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Yang kelima, pemerintah bersama legislatif segera merevisi pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan memasukkan doktrin in dubio pro natura sebagai salah satu asas. Yang keenam, pemerintah bersama legislatif segera merevisi guna mengharmonisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UU Nomor 25 Tahun 2007 dan undang-undang yang lainnya. Selanjutnya yang keenam, dengan mengatur kewajiban korporasi mengasuransikan kegiatan bisnisnya sehingga jika dihukum membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup, tidak terkendala secara finansial untuk membayar ke kas negara. Dan yang ketujuh, membentuk suatu peradilan khusus di bidang lingkungan hidup yang berada di bawah Mahkamah Agung, dengan perekrutan hakim yang menguasai disiplin ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan dan hukum lingkungan. Jadi, kesimpulan dari video ini, dalam hal diajukannya gugatan PMH oleh KLHK diharapkan agar para hakim lembaga peradilan umum menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap setiap korporasi, sehingga korporasi membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi. Faktanya, belum semua hakim lembaga peradilan umum menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab kebakaran lahan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan ada 4 kendala serta 7 solusi guna penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab kebakaran lahan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.